Siap. Sebelum belajar, anak kita selesaikan masing-masing. Udah dalam hati, mulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang nggak masuk tadi? Siapa? Ada apa? Sakit? Sakit. Beberapa hari sakitnya? Oh. Halo? Masih sakit? Saya kasih sembuh ya. Oke. Sekarang untuk lebih segar. Ya. Semuanya saya harapkan untuk kita relax bersama-sama. Sekarang coba berdiri semuanya. Dan sekarang cari objek untuk di apa ya? Taruh di tengah lah. Tengah-tengah udah siap? Siap. Oke. Nah, kita sekarang adu cepat ambil barang. Ya. Kalau saya bilang ambil, cepat. Ambil. Tiga, dua, satu, lempar, buang, pungut, angkat. Oke, siap ambil. Berdiri semuanya, berdiri. Sekarang yang menang angkat tangan. Fokus ya. Kalau besok, kalau tidak gigit lagi ya. Ini kita mau coba sekarang sebelum kita memulai pembelajarannya ya sambil Bapak mulai fokus. Pokoknya sekarang bisa berdiri dan kita kumpulkan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Hari ini kita akan membuat beberapa analisis tentang kegiatan bagaimana menganalisis pemasaran. Kalau saya punya bisnis, nah AI-nya itu masuknya kemana? Oke. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengaplikasikan, merefleksikan, melakukan serta potensi pengembangan kegiatan artificial atau AI dalam berbagai aspek dan bidang pemasaran. Ya, lihat pertanyaannya, Pak, kenapa saya harus pakai KA atau AI? Gitu kan ya? Nah, zaman sekarang itu kan informasi serba mudah ya. Nah, jadi kita bisa dapat informasi A, bisa dapat informasi B. Nah, nanti kalau kita pakai KA semuanya lebih efisien. Nah, nanti juga informasinya bisa didapat lebih cepat dan penggunaannya biar kita nggak perlu khusus. Selanjutnya inovasi dan kreativitas tanpa batas. Jadi nanti kita bisa dibantu beberapa informasi mengenai bagaimana cara penggunaan. Oke. Nah, Pak, saya nggak yakin penjelasan Bapak bahwa penggunaan AI itu sangat penting pada zaman seperti ini. Coba Pak buktikan. Di sini kita coba tampilkan beberapa video yang menerangkan bahwa ternyata AI itu sudah menjadi hal yang urgent pada saat ini. Indonesia langsung dalam tren 2-3 setiap ada adopsi inovasi baru. Sudah pakai AI. Jadi ini buat apa AI? Ini buat jawab soal. Tugas-tugas dibawa ke rumah, bukannya belajar pakai buku, nanya pakai AI. Kenapa ngerjain tugas pakai AI? Alasannya
biar kan pusing. Jadi efektif dan efisien, cepat. Kemudian gimana lagi? Saya dulu hidup di zaman saat ini teknologinya apa ya? Dibuat analisis. Itu udah kelihatan kan? Analisis bisnis, udah ada alat. Ya, saya tinggal daftar, terus saya nanya bisnis saya kurangnya apa, mau dikembangkan lewat apa. Berarti ada satu kerjaan yang hilang kalau misalnya semua pakai ini apa? Analis data dan konsultan. Jadi nanti ada orang yang apa ya istilahnya datang ke saya, biasanya ngomong kalau saya mau bikin ini gimana ya caranya. Besok nggak ada datang ke saya, datangnya kemana? Kalau kemarin ada yang datang ke saya buat ngomong ini, bagaimana sih saya nih mau produk saya gini-gini aja nih rasanya. Besok nggak datang lagi ke saya, besok datangnya kemana? Nah, kalau misalnya udah kayak gitu Pak, beres Pak, AI gimana? Nah, sekarang tugasnya ke kalian itu bagaimana meresapi penggunaan AI. Saya berarti harus jadi orang ahli nggak? Hah? Oh ragu. Saya tetap harus ahli. Tapi biar mikirnya lebih cepat, saya harus bisa pakai AI. Ya kan Mio? Oke, hari ini kita mau apa? Nah ini udah dibentuk kelompoknya ya sebelumnya ya. Oke. Nah hari ini kita mau coba bagaimana cara menganalisis pemasaran dengan menggunakan AI yang kamu ketahui. Sama kalau kayak kemarin kita bilang ya, misalnya bagaimana cara membuat perintah yang baik ya untuk apa ya? Saya mau tanya ChatGPT, mau nanya misalnya. Nah itu biasanya butuh perintah kan. Pak Pedengan tolong kasih saya chat dulu saya sekali tuh. Pak ini saya minta kata PD-nya gitu. Siapa? PD-nya siapa? Nanti tolong lihat ya. Ini ada 6 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 6 pilih kelompok lebih apa? Pakai kata PD. 1 kelompok 2 dan 4 2 dan 5 pakai kata PD. 2 skenario 2. Terus yang sisanya berarti pakai skenario 3. Berapa permasalahan dalam kegiatan usahanya bakal kayak gini, pemasarannya kayak gini. Dan tugas kalian adalah coba pilih KA yang ingin kalian gunakan apa, bebas apa ya. Tapi kalau mau pakai tadi udah kelihatan Bapak pakai apa. Nah, boleh, juga boleh. Nah, jelaskan kamu kenapa menggunakan KA itu, silakan jelaskan. Kemudian buatkan prompt untuk mengatasi permasalahan skenario di atas. Jadi yang kalian lakukan adalah buat promptnya. Hasil analisisnya seperti apa yang kurang atau yang kurang. Terus coba perbaiki bagaimana cara memperbaikinya. Bisa? Bisa ya? Insya Allah. Biasain. Hah? Nah kamu menganggap kok ini begini sih, masa jual, bagaimana cara mendapatkan modal, jual ginjal, itu ada yang salah. Yang saya mau kamu bisa menilai, perancangan solusi kelompok dah, setelah ini udah ada, masing-masing udah dapat, dah, KA yang digunakan apa, bagaimana KA tersebut bekerja dalam solusi Anda, bagaimana caranya, ya, kemudian manfaat yang diharapkan dari solusi ini apa, ya, coba Anda. Terus puas nggak sambung sampai itu? Saya nggak puas, screenshot yang salah ini, terus saya perbaiki jadinya ini. Oke, bisa? Nah, coba dikerjain sekarang. Oh, pakai yang dipakai apa? Hah? Black box. Pakai black box. Ultimate Stream. Bukan ChatGPT lagi, pakai black box. Kenapa pakai black box? Biasanya pakai black box ya. Hah? Enggak gimana? Dibuat laporannya, habis itu dibuat laporannya, jawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya. Nah, terus yang ini udah bisa pakai ini apa? Ya, oke.
Skenario-nya jawab, berarti tugas kamu menjawab skenario tadi, permasalahan ekonominya, terus hubungan pemasaran, terus solusinya kayak gitu. Kalau pakai gitu, punya pakai Dixix ya. Ini pakai apa ini? Pakai Dixix so. Saya ingin kalian semuanya coba presentasikan hasil kerja kalian. Tapi yang mau saya lihat itu prosesnya. Proses. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sekarang mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis data skenario pertama. Tapi sebelum memulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rajendra Dewi Putra. Saya Senang Felicia Widodo. Jadi promnya dulu. Nah, di sini kita masukin yang ada di nomor 1 itu dalam format JSON. Buatkan saya prompt. Kita coba pakai prompt, buatlah dengan format teks biasa. Nah, langsung tuh sama ChatGPT-nya diubah jadi chat biasa. Biasa, terus di sini revisi pertama. Revisi pertamanya adalah bisa kamu buat lebih mendetail karena tolong sekali lagi. Ke atas apa? Nah, di sini tuh kelihatan masih kurang detail kan, terus bahasanya benar-benar robot banget kan, kelihatan banget robotnya. Cuma kalimatnya aja gitu pembiasaannya. Nah, terus ada juga yang kurang detail, contohnya kayak faktor-faktor lainnya kayak selera itu kan belum ada di dalamnya. Nah, terus apanya tadi itu itu teks biasa. Tadi kan tabel, sekarang teks biasa. Terus ada daftar pustakanya sesuai yang kita minta di awal. Dan ini bisa diakses. Gitu ya. Jadi semua keputusan tetap di manusianya sendiri. Yang bikin bagus tetap manusianya sendiri. Udah bagus untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa ditutup. Kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perhatiannya sejenak dan mohon fokus. Hari ini kami bakal mempresentasikan hasil penerapan AI dalam menganalisis data pemasaran. Kalau di sini langkah-langkahnya bakal saya jelasin. Jadi pertama itu sesuai yang udah dikasih dalam skenario tadi, kita tulis dulu perintahnya dalam format JSON buatan saya prompt untuk menganalisis pemasaran dengan sudut kajian, identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, perumusan solusi atau strategi pemasaran yang inovatif, rencana implementasi singkat, tantangan dan resiko dari solusi atau strategi pemasaran yang inovatif. Karena dari skenario di atas dengan prompt sebagai berikut. Karena saya pikir ini terlalu ribet untuk dibaca, saya minta hasil kedua dalam bentuk teks biasa. Dalam teks biasa itu tadi kita coba nambahin bentuk dalam bentuk Word ya. Tapi saya ngulangin perintah yang tadi, jadi kita ulangi hasilnya, terus kita dalam skenario lagi, terus kita tambahin promptnya sendiri. Ya, ada yang mau komentar dari kelompok lain? Ada pertanyaan nggak? Udah jelas apa yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, tadi katanya DeepSeek lebih akurat dan lebih rinci daripada ChatGPT. Nah, karena kita mengelompoknya membahas tentang ChatGPT, apakah ada fakta aktual tentang yang membahas tentang secara rinci itu, misalnya kayak ChatGPT sama DeepSeek, kenapa Anda bisa berpendapat kayak gitu? Kenapa Anda bisa berpendapat lebih rinci? Ya, Kenapa lebih rinci? dari rincinya. Oke, saya ingin jawab ya. Kayaknya saya belum pasti. Ini sebenarnya saya dari Google doang. Ajuan Google ya. Ya, nah tapi sekarang kan bukan berarti ChatGPT itu lebih nggak akurat. Kenapa? Buktinya
pertanyaannya nih, sekarang kita lempar ke semuanya. Kalau saya udah pakai DeepSeek, terus saya udah dapat datanya, terus saya mau bikin laporannya dalam bentuk Word, bisa nggak saya pakai data ini? Caranya gimana? Ya saya. Caranya dengan data-data yang udah didapetin dari si AI DeepSeek ini kita kaji ulang, kita analisis, terus kalau misalnya nggak ada batasan untuk kita pakai AI mana aja, kita bisa tanya mungkin kayak menurut dia ternyata lebih akurat daripada DeepSeek ini, jadi kita bisa bandingkan nanti data ke contohnya pakai ChatGPT selain ini kan, dan setelah kita udah pakai ini datanya udah jadi, terus nanti yang ChatGPT itu udah kayak kita tanya-tanyain lagi, udah dipastikan sumber-sumbernya, terus nanti kita bandingkan kira-kira yang mana yang lebih akurat. Kalau menurut pendapat saya kayak gitu. Gitu. Namanya siapa? Syazala kan sama Syazala. Oke. Nah, ada nggak cara lain? Data itu udah jadi belum? Data tinggal ngapain? Jadi bawa ke Word-nya langsung saja gitu. Jadi tinggal copy ke Word-nya. Ingat ya, ChatGPT, terus apa lagi tadi Manus, terus apa lagi tadi DeepSeek dan lain-lain itu cuma apa? Partner, cuma rekan kerja. Oke. Dan untuk kelompok berapa tadi? 3. Luar biasa. Bagus semuanya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Saya pengen punya 2 orang maju ke depan. So, sekarang bagaimana sih pesannya untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi pesan saya terus menyenangkan jadi tahu kalau itu mempermudah tugas-tugas dari manusia untuk mencari informasi. Terus, oke. Terus Makin gampang atau makin susah? makin gampang mencari informasi. Terus, Gampang terus terima kasih juga. terus apa lagi? Udah itu aja. Contohnya apa? Hah? Biar lebih mudah, bisa lebih cepat, biar apa ya, kerjanya lebih cepat. Jadi dengan penggunaan AI katanya kegiatan analisis yang lebih cepat gitu ya. Kita juga lebih hemat waktu dan lain-lain. Terima kasih bisa